Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari ini Rabu 6 April, firman Tuhan menyapa kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Adapun judul daripada renungan ini adalah Allah pelindungku. Sekali lagi, Allah pelindungku. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, tiap hari dan tiap saat kita amat membutuhkan akan situasi kondisi yang baik atau situasi yang kondusif. Ibarat kita sedang baru bangun tidur, semuanya masih terasa baik, sebab pikiran dan hati kita belum diisi oleh hal-hal yang menjadi bahagian yang kita hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Pikiran dan hati yang terasa aman dan teduh inilah menjadi suatu dambaan daripada setiap orang. Kesehatan fisik, jasmani juga menjadi bahagian yang kita nantikan setiap waktu. Apalagi di dalam perjalanan kehidupan ini, kita sungguh-sungguh amat tidak menginginkan bila mana ada orang-orang yang membenci, yang memusuhi, dan juga mereka yang tidak menyukai daripada diri kita. Sebab hanya orang-orang yang ingin membesar-besarkan dirinya lah, yang merasa hebatlah, yang tidak begitu menganggap penting akan suatu kehidupan yang kondusif, atau akan suatu keadaan yang nyaman, yang baik. Sehingga ia suka berbuat yang kasar, melukai hati teman,
bahkan berlaku jahat terhadap orang-orang lain. Sehingga pikirannya pun semuanya diisi oleh hal-hal yang tidak berguna dan yang tidak baik. Entah mengapa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kondisi buruk itu selalu ada. Ada banyak manusia yang menjadi korban si iblis, yang dipakai menjadi pelaku-pelaku daripada apa yang tidak baik itu. Yang suka mencemooh, yang suka memfitnah, dan yang suka mengatakan yang tidak benar. Dari bibirnya tidak pernah berhenti untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang saudara ataupun temannya. Rasa iri melihat akan kebaikan, keberhasilan daripada teman-temannya, sehingga ia memikirkan menciptakan permusuhan terhadap teman-temannya tersebut. Saudaraku, apabila saudara berada di dalam posisi tersebut, maka apakah yang akan saudara lakukan? Apakah kita berpikir untuk membalaskannya? Tentu sama sekali tidak. Sebab firman Allah tidak menyatakan hal yang demikian. Allah tidak menginginkannya. Bahkan kepada kita diperintahkan untuk melakukan yang baik meskipun kita menerima hal yang kurang baik. Bahkan mendoakan mereka yang berlaku tidak baik terhadap diri kita. Apakah kita memilih untuk diam? Tentu hal ini juga tidaklah begitu mudah. Sebab ia akan membuat hati dan jiwa kita gelisah. Dan juga membuat perasaan kita di dalam suatu keadaan yang bergejolak ataupun yang tidak tenang. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kondisi dan situasi demikian hendak membentuk diri kita kepada siapakah dan kepada apakah fokus daripada kehidupan kita ini. Ini sungguh tidak begitu mudah. Menghadapi segala sesuatu hal tersebut tidaklah mudah. Akan tetapi hamba Allah Daud yang mengalami hal-hal demikian, dikatakan ada banyak orang-orang yang memusuhinya, yang tidak menyukainya, yang membencinya. Bahkan ia merasa kesepian, ia merasakan suatu kesunyian dan kesengsaraan akibat kondisi itu. Apakah Daud mengeluh lalu putus asa? Apakah Daud memilih untuk melakukan tindakan seturut dengan kehendaknya sendiri? Membalas seturut dengan tekanan yang dia alami? Jawabnya tidak. Daud memilih untuk berdoa. Daud memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesukaran itu. Dia memohon, doa permohonan ampun yang disampaikan Daud. Barangkali dia juga telah bersalah terhadap orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu ia meminta pengampunan daripada Tuhan. Setelah itu ia memohon akan perlindungan Tuhan. Hal ini amatlah menarik sekali. Keterbukaan hati Daud terhadap Tuhan, mengaku akan segala keterbatasan dan kesalahannya. Sehingga dia mengatakan di dalam doanya, "Kepadamulah Tuhan, kuangkat jiwaku. Padamulah aku percaya. Engkaulah yang menyelamatkan aku dan yang ku nanti-nantikan sepanjang hari." Dan pada nas kita hari ini dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Aku berlindung kepadamu dan aku menanti-nantikan Engkau. Suatu keputusan
suatu dorongan iman yang sungguh luar biasa hebatnya. Tekanan kehidupan yang dialami Daud tidak membuat dia bertindak seturut dengan kehendaknya, namun membentuk dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, marilah meneladani Daud di dalam kehidupan ini, di dalam sikap, di dalam keputusan, dan di dalam cara Daud dalam menghadapi segala persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Mari berharap kepada penghiburan dan kekuatannya, yaitu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Meski situasi itu menyesak di dalam hati, atau bahkan seolah-olah membuat jalan menjadi buntu, tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan ini. Berserahlah, berbicaralah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Marilah juga kita menantikan Tuhan dan percayalah kepadanya di dalam segala keadaan. Tuhan adalah penyelamat bagi saudara-saudaraku sekalian. Di dalam firman-Nya, dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Aku akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini berarti bahwa Allah hadir, Allah peduli di dalam setiap kemelut kesusahan yang kita hadapi. Perlawanan terbesar dalam kehidupan ini adalah perlawanan akan dosa dan kejahatan yang ada di dalamnya. Akan tetapi Allah telah menyediakan penolong kepada kita itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudaraku sekalian, apakah yang saudara nantikan pada saat ini? Apakah saudara sedang menantikan pekerjaan? Apakah saudara sedang menantikan kesembuhan? Apakah saudara sedang menantikan keturunan dan yang lain-lainnya? Percayalah, Tuhan tidak pernah tertidur. Percayalah bahwa Tuhan bukan berarti Dia tidak mendengarkan doa kita. Akan tetapi Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik kepada kita. Mari hidup bersama dengan Tuhan. Meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan, dan berpaling dari jalan Tuhan, serta bertolak belakang dengan firman Tuhan, adalah jalan yang menuntun kita kepada kebinasaan. Pilihan kita satu-satunya, tetaplah arahkan hidup ini kepada Tuhan, dan biarlah Dia menuntun kita setiap saat. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, betapa hati kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau memelihara dan menyertai kami setiap saat. Hingga hari ini kami beroleh berkat, kekuatan, penyertaan Tuhan. Itu semua adalah karena Tuhan dekat kepada kami. Engkau menolong kami setiap waktu, sebagaimana firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkaulah perlindungan kami. Sungguh, di tengah-tengah kehidupan ini, kami berusaha untuk mencintai kebaikan. Kami berusaha untuk mencintai kedamaian. Kami berusaha untuk memilih segala apa yang membuat kami merasa nyaman. Tetapi terkadang kami juga merasa ada hal-hal yang datang dari luar diri kami, yang mencoba membuat kami merasa tidak nyaman, dan juga yang membuat diri kami merasa terganggu oleh karena berbagai ulah dan perbuatannya. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami.
Segala persoalan yang ada bukan justru membuat kami terpisah jauh daripada Tuhan, tetapi kiranya kami seperti Daud yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, agar mereka senantiasa berbuat baik. Bila mana dari perbuatan mereka ada yang dituntun oleh kehendak dan kemauan diri mereka sendiri, ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa mereka. Tuntunlah mereka di dalam jalan yang benar, agar mereka juga beroleh kasih, rahmat, dan berkat kemurahan-Mu. Seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, sertailah mereka. Firman-Mu ini menjadi kekuatan dan memenangkan jiwa kami di dalam hal apapun yang hendak kami kerjakan pada hari ini, agar seluruh kehidupan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati.